sektor properti, hiburan, dan gaya hidup masyarakat urban di kota ini. Dua proyek besar yang kini menjadi sorotan yakni Summarecon Mall Makassar dan pengembangan Mari Extension di Jalan Dr. Ratulagi. Adapun kehadiran keduanya diproyeksikan mengubah wajah Makassar sebagai pusat bisnis dan lifestyle baru di kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, ekspansi pusat belanja modern tersebut juga memperlihatkan kuatnya kultur konsumsi masyarakat perkotaan yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Summarecon Mall Makassar yang tentunya juga sudah resmi memasuki tahap konstruksi utama dan mall baru tersebut dibangun di kawasan Summarecon Mutiara Makassar, Kecamatan Biringkanaya. Setelah menyelesaikan 100% pekerjaan fondasi, proyek kini memasuki tahap pemasangan tower crane sebagai penanda dimulainya main construction. Adapun Summarecon Mall Makassar ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027. Direktur Summarecon Sugianto Nagaria mengatakan pembangunan mall menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan terpadu Summarecon Mutiara Makassar. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat aktivitas baru di Indonesia Timur. Lalu tentunya Summarecon Mall Makassar juga dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektar dan konsep yang diusung yakni Family Mall, Neighborhood Mall sekaligus one-stop shopping destination. Mall 2 hingga 3 lantai itu akan menghadirkan area indoor dan outdoor yang terintegrasi dengan fasilitas komersial lainnya, mulai dari area perkantoran, taman terbuka, hingga area parkir yang luas. Nah, tentunya sejumlah tenan unggulan juga dihadirkan mulai dari supermarket, sinema, department store, hingga downtown world yang sebelumnya sukses diterapkan di Summarecon Mall Serpong, Bekasi, dan Bandung. Adapun kategori tenan yang hadir mencakup fashion, food and beverage, lifestyle, entertainment, hingga experiential destination. Di sisi lain juga kemudian ada lapangan pedal yang kemudian dilengkapi single court dan double court serta program pelatihan profesional. Oleh Eksekutif Direktur Summarecon Mutiara Makassar Indra Wijaya Antono mengatakan pengembangan kawasan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan komunitas dan aktivitas ekonomi baru di Kota Makassar. Di sisi lain, pengembangan besar juga dilakukan di pusat Kota Makassar melalui proyek Mari Extension, di mana Mall Ratu Indah Makassar akan tampil dengan wajah baru yang lebih modern dan terintegrasi. Transformasi itu ditandai dengan groundbreaking pengembangan kawasan mixed use di ex-Hotel Sahid yang berada di Jalan Ratulangi, Kota Makassar pada Selasa 28 April 2026 kemarin. Adapun prosesi peletakan batu pertama ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kala dan konsep mixed use yang diusung menggabungkan pusat perbelanjaan, hunian vertikal, area komersial hingga fasilitas penunjang lainnya dalam satu kawasan. Adapun pengembangan Mari dilakukan dalam 2 tahap, di mana tahap pertama difokuskan pada perluasan area parkir existing untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengunjung. Sementara tahap kedua berupa perluasan area mall dengan luas yang dirancang setara bangunan existing saat ini. Dan kemudian subheadline berikutnya menyoal Summarecon yang siapkan kota mandiri baru, menyusul dengan Makassar yang sedang memasuki fase baru pertumbuhan kota. Tidak lagi sekedar membangun perumahan, tetapi kota baru di dalam kota. Itulah yang sedang dibangun Summarecon Mutiara Makassar atau SMM. Lalu, jadi SMM bukan sekedar perumahan, tapi kawasan urban new city yang memberikan new opportunity yang turut membantu perekonomian warga Makassar dan sekitarnya. Dikatakan oleh Public Relations Summarecon Mutiara Makassar, Citra Sanusi, belum lama ini. Kawasan seluas 500 hektar itu terus berkembang sejak pertama kali diluncurkan pada November 2018. Dulu hanya hamparan tanah merah, kini berubah menjadi kawasan urban modern dengan hunian bisnis, pendidikan, hiburan, hingga lifestyle dalam satu area. Lalu ada pula 6 klaster hunian telah dipasarkan, 5 diantaranya bahkan sudah diserah terimakan hingga tahun 2025. Mulai dari Jet Residence, Beryl Residence, Crystal Residence, Topaz Residence, The Morrison hingga Onyx Residence. Setiap klaster hadir dengan konsep berbeda, ada yang kemudian modern tropis, ada pula yang premium bernuansa resort. Semua tentu disesuaikan dengan selera pasar masyarakat Makassar yang terus berkembang. Lalu kami tampilkan juga bagaimana infografis mengenai tahapan dari pembangunan Summarecon Mall Makassar yang tentunya ada beberapa fasilitas pendukung juga, ada progres terkini juga seperti apa, lalu fasilitas yang akan
dihadirkan seperti apa, juga tenan dan kategori yang mendukung nantinya dari beroperasinya Summarecon Mall Makassar. Di sisi lain tentu ada juga informasi mengenai investor melihat Makassar sebagai kota aspiratif, di mana dikatakan oleh pengamat ekonomi dari Unibos. Ini datangnya dari seorang Lukman Setiawan, di mana dikatakan bahwa Makassar bukan lagi sekedar pasar kota, tetapi sudah berkembang menjadi hubungan ekonomi kawasan timur Indonesia. Lalu, ada beberapa alasan utama mengapa investor besar masuk dalam pembangunan dan pengembangan Mall Ratu Indah Makassar dan Summarecon Mall Makassar. Pertama, daya beli dan urbanisasi yang terus meningkat. Pertumbuhan kelas menengah Sulawesi Selatan juga berada di kawasan 6 hingga 7% per tahunnya. Di sisi lain, urbanisasi dari 24 kabupaten kota di Sulsel, Sulbar, Sultra hingga Maluku menuju Makassar membuat kota ini memiliki populasi sekitar 1,8 juta jiwa yang menjadi captive market bagi sektor retail dan lifestyle. Kedua, masih adanya kesenjangan antara retail modern dan jumlah populasi, di mana Makassar saat ini hanya memiliki sekitar 5 hingga 6 mall besar untuk melayani hampir 2 juta penduduk. Jika dibandingkan dengan Surabaya yang memiliki lebih dari 20 mall untuk sekitar 3 juta penduduk, maka retail space per kapita Makassar masih tergolong rendah. Artinya, ruang pertumbuhan sektor retail modern masih sangat besar. Ketiga, adalah posisi geografis dan infrastruktur Makassar yang sangat mendukung. Adanya Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Makassar Newport, hingga Tol Trans Sulawesi menjadi Makassar sebagai gateway logistik dan pariwisata kawasan timur Indonesia. Lalu tentunya headline terakhir pada halaman ini adalah demi niat sang ayah, Fardan berhaji dampingi ibunda, dilaporkan oleh wartawan Tribun Timur dan juga merupakan media center Haji 2026 dari Arab Saudi. Langkah kecil tampak mantap menyusuri lorong kedatangan Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Di tengah ribuan jamaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci, sosok remaja yang kemudian bernama Fardan mencuri perhatian. Fardan telah memulai perjalanan spiritual yang bahkan belum tentu mampu dilakukan banyak orang dewasa, yakni menunaikan ibadah haji. Bersama sang ibu, Siska, Fardan tergabung dalam kloter Surabaya 71 dan tiba di Jeddah pada Minggu 10 Mei 2026. Dan tentunya masih ada beragam informasi laporan on the spot yang akan kami hadirkan sejalan dengan kegiatan ibadah haji di tahun 2026. Dan untuk lebih lengkapnya Tribuners bisa kemudian pantau melalui kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Karena kita akan beralih pada halaman selanjutnya. Untuk edisi hari ini kita beralih pada rubrik Tribun Haji, menyusul juga dengan bagaimana informasi terbaru juga dari haji di tahun 2025, di mana sebanyak 85% JCH Papua adalah warga Bugis Makassar. Sebanyak 938 jamaah calon haji asal Papua yang masuk di embarkasi Makassar, dan ini terbagi dalam 3 kelompok terbang, yakni kloter 27, 29, dan 31. Menariknya, jamaah didominasi warga suku Bugis Makassar yang telah lama bermukim di Papua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua, Musa Narwawan mengatakan, sekitar 80 hingga 85% jamaah asal Papua merupakan masyarakat asal Sulawesi Selatan. Lalu sebagian kecil juga jamaah lainnya berasal dari Jawa dan Sulawesi Tenggara. Dan ia mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya pelayanan dan penanganan haji dilaksanakan penuh oleh Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk pemerintah. Lalu tahun ini Papua Raya mendapatkan kuota sebanyak 933 jamaah dan kuota tersebut terbagi untuk 4 provinsi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Jumlah tersebut turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1076 jamaah dan sebelumnya pembagian kuota berdasarkan jumlah penduduk muslim di suatu daerah. Namun setelah kewenangan haji beralih dan mengikuti aturan baru, pembagian kuota menggunakan sistem waiting list atau daftar tunggu. Adapun seluruh jamaah asal Papua di tahun ini diberangkatkan melalui embarkasi Hasanuddin Makassar dengan komposisi 2 kloter penuh dan 1 kloter gabungan. Dan subheadline berikutnya menyoal bawa kursi roda, di mana sebanyak 15 jamaah calon haji kloter 29 embarkasi Makassar asal Papua
membawa kursi roda pribadi sebagai persiapan menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Mayoritas pengguna kursi roda merupakan jamaah lanjut usia yang mempertimbangkan kondisi fisik saat menjalankan ibadah haji. Lalu, oleh Ketua Kloter 29 Embakasi Makassar, Mihraini Karim mengatakan total jamaah mencapai 393 orang termasuk petugas dan kloter. Adapun sekitar 76 jamaah merupakan jamaah lansia. Dan menurut Mihraini, kebutuhan kursi roda di kloter ini cukup tinggi, di mana terdapat 8 jamaah lain yang juga membutuhkan kursi roda namun tidak membawa sendiri. Maka dari itu, tentunya Mihraini menegaskan mayoritas jemaah pengguna kursi roda bukan karena sakit berat. Mereka lebih mempertimbangkan faktor usia dan keterbatasan fisik saat menjalani ibadah di tengah kepadatan jemaah. Dan terakhir dari halaman ini adalah berawal dari tabungan Rp10.000, di mana air mata Hada Dengmene yang berusia 60 tahun tak terbendung saat berada di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, tepatnya pada Jumat 8 Mei kemarin. Warga Makassar yang merantau ke Papua Barat itu akhirnya menunaikan ibadah haji setelah bertahun-tahun menabung dari hasil jualan nasi kuning di pinggir jalan. Didampingi suami Made Deng Tutu, Hada bercerita perjuangannya. Ia mendaftar dari tahun 2015 dan dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca ia bercerita bagaimana dirinya bersama sang suami setiap hari berjualan nasi kuning dari pagi hingga sore demi menyambung hidup sekaligus mewujudkan impian berhaji. Penghasilan yang didapat pun tidak menentu, kadang ramai pembeli, kadang hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah keterbatasan itu, Hada tetap menyisihkan sebagian rezekinya, dan ia bahkan tidak pernah menghitung total yang terkumpul selama bertahun-tahun, di mana baginya yang terpenting adalah terus menyimpan rezeki sedikit demi sedikit, tentunya dengan keyakinan suatu hari akan dipanggil Allah ke Tanah Suci. Nah, cara menabung Hada pun sederhana. Ia memilih menyimpan uang di rumah dibanding ikut arisan atau kelompok tabungan lainnya, di mana perempuan yang sudah 16 tahun merantau di Papua Barat itu mengaku hanya menggantungkan harapan dengan doa. Dan pastinya kami tampilkan juga bagaimana jadwal-jadwal embarkasi ataupun debarkasi Makassar untuk di tahun 2026, dimulai tanggal 15 Mei 2026 hingga 1 Juli 2026. Dan kita beralih pada halaman berikutnya yang juga merupakan halaman terakhir yang akan kita ulas Tribuners, yakni pada halaman 9 untuk edisi Selasa hari ini, di mana pemerintah kota lanjutkan seleksi direksi PDAM. Itulah yang menjadi headline utama kita, di mana pemerintah kota memastikan seleksi direksi Perumda Air Minum tetap berlanjut. Kepastian itu setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni di Jakarta pada Senin 11 Mei kemarin. Kemendagri memberikan arahan agar proses seleksi tetap dilanjutkan tanpa mengulang tahapan sebelumnya. Munafri mengatakan konsultasi untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar juga menilai langkah konsultasi ke Kemendagri penting dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas proses seleksi. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar Muhammad Amri mengatakan tahapan seleksi yang sudah berjalan dinyatakan sah. Dan saat ini Pemkot Makassar mulai menyiapkan kelengkapan administrasi sebelum memasuki tahapan uji kelayakan dan kepatutan berupa wawancara. Sebanyak 24 peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahap wawancara, dan menurut Amri, seluruh peserta telah memenuhi ambang batas nilai kompetensi pada seleksi sebelumnya. Pemkot nantinya akan mengirimkan undangan resmi kepada seluruh peserta untuk mengikuti tahapan lanjutan. Lalu Pemkot juga menargetkan proses seleksi berlangsung lebih cepat sebab PDAM Makassar saat ini belum memiliki pimpinan definitif. Direksi yang terpilih nantinya akan menjabat maksimal 5 tahun sejak pelantikan, namun evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi dan penilaian kinerja pimpinan daerah. Adapun wajib pilih posisi, inilah yang menjadi headline berikutnya, di mana dalam skema terbaru, peserta diwajibkan memilih posisi jabatan yang dilamar secara spesifik. Posisi ini meliputi Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Umum, dan Direktur Teknik. Oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar Muhammad Amri mengatakan bahwa sistem ini diterapkan agar proses wawancara lebih terarah sesuai kebutuhan jabatan.
Selain itu, Kemendagri juga meminta adanya penguatan komposisi tim, seleksi, dan Pemkot Makassar akan menambah 1 perwakilan dari Kemendagri dalam tim seleksi direksi PDAM. Di samping itu ada juga Makassar yang punya depo arsip modern dilengkapi roll OPEC. Dinas Arsip Kota Makassar mulai bertransformasi menuju sistem pengelolaan arsip modern. Tak lagi sekedar menumpuk dokumen di gudang penyimpanan, kini arsip daerah ditata dengan sistem digital dan depo arsip modern agar pencarian data lebih cepat dan efisien. Lalu Kepala Dinas Arsip Kota Makassar Fahyudin mengatakan bahwa pembenahan sistem arsip untuk mengubah pola lama penyimpanan dokumen yang selama ini belum tertata maksimal. Depo arsip yang digunakan saat ini masih berstatus depo mini. Meski demikian, fasilitas sudah dilengkapi sistem penyimpanan modern menggunakan roll OPEC atau mobile filling system. Nah, ini untuk menyimpan dokumen dalam jumlah besar, lebih hemat ruang dan tertata. Lemari dipasang di atas rel sehingga bisa digeser atau digulung menggunakan tuas maupun roda pemutar. Karena bisa dirapatkan, hanya satu lorong yang dibuka saat digunakan, sehingga kapasitas penyimpanan jauh lebih banyak dibanding rak biasa. Adapun pihaknya telah melakukan pengadaan alat-alat pendukung digitalisasi seperti server hingga mesin pencetak atau fotokopi. Ada juga mesin pencacah untuk memusnahkan arsip yang usianya lebih dari 10 tahun. Kedepan, Dinas Arsip akan menggandeng pihak ketiga untuk pengelolaan digitalisasi arsip dan saat ini jumlah arsiparis masih sangat minim dibanding kebutuhan ideal sekitar 30 orang. Dulu ada sekitar 11 arsiparis, sekarang tinggal 9 karena ada yang pensiun katanya. Dan terakhir dari halaman ini adalah korban geng motor yang dirawat gratis di rumah sakit Daya. Pemerintah Kota Makassar memastikan korban kekerasan jalanan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Remaja berinisial H berusia 13 tahun di mana korban serangan geng motor di kawasan Ablam saat ini dirawat intensif di RSUD Daya Makassar. Direktur Utama RSUD Daya Makassar, Dr. A. Ani Mulyani mengatakan, seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah melalui skema jaminan kesehatan daerah. Lalu kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat korban tindak kekerasan. Kasus korban begal, tawuran hingga kekerasan jalanan memang tidak ditanggung dalam skema BPJS Kesehatan. Namun Pemkot tetap mengalokasikan anggaran khusus melalui program Jamkesda untuk menangani kasus-kasus darurat sosial. Pasien H dirujuk dari Rumah Sakit Pelamonia ke RSUD Daya, di mana setibanya di rumah sakit, korban langsung ditangani di instalasi gawat darurat. Kondisi pasien masih dalam tahap stabilisasi, sehingga belum bisa langsung menjalani operasi. Nah, selain kemudian mendapatkan transfusi darah, tim medis juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang terhadap korban. Operasi direncanakan setelah kondisi pasien dinilai stabil oleh tim dokter. Pihak rumah sakit juga membantah informasi yang beredar terkait biaya operasi korban yang dinilai mencapai 20 juta rupiah. Di mana dikatakan oleh Dr. Ani, seluruh proses penanganan medis terhadap korban dilakukan secara gratis. Dan ini bentuk komitmen dari pemerintah Kota Makassar dalam memastikan korban kekerasan jalanan tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Lalu Pemkot juga memastikan tidak ada korban kekerasan jalanan yang diabaikan karena persoalan biaya pengobatan. Nah, pastinya tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa kasus juga yang kemudian walaupun tidak termasuk dalam skema BPJS Kesehatan, tidak tertanggung dalam BPJS Kesehatan, seperti kasus korban begal, tawuran hingga kekerasan jalanan. Namun pemerintah Kota Makassar tetap kemudian berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran khususnya melalui program Jamkesda untuk menangani kasus-kasus darurat sosial seperti yang terjadi baru-baru ini. Dan informasi tadi dari halaman Tribun Makassar sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih Tribuners senantiasa menyaksikan program highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.